Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di video pembelajaran akuntansi. Kali ini kita akan membuat praktek jurnal penyesuaian. Kakak akan ditemani siswa kakak. Masih belum pada kenal kan teman-teman? Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Yuli. Udah pada kenal kan? Kak Yuli, nanti bantuin baca narasi jurnal penyesuaian ya kak. Baik kak, langsung mulai saja. Teman-teman pasti udah nggak sabar tuh. Kolom untuk mencatat jurnal penyesuaian sama seperti kolom menjurnal kemarin kak. Begitu ya kak. Jadi nanti proses pencatatannya juga sama seperti menjurnal kemarin ya kak. Iya Kak Yuli, langsung bacain aja narasi soalnya, biar saya langsung buat jurnal penyesuaiannya Kak. Sebelumnya kita perlihatkan dulu neraca saldonya Kak. Kita akan membuat jurnal penyesuaian dari neraca saldo di bawah ini. Baik kak, jadi neraca saldo itu sebagai acuan kita dalam membuat jurnal penyesuaiannya. Iya Kak, benar sekali. Yuk langsung kita mulai saja Kak. Pemakaian asuransi dimulai sejak 1 Oktober sampai 31 Juli 2020. Asuransi PT RPM Store sebesar 4 juta, digunakan untuk 10 bulan. Itu jurnalnya gimana, Kak? Karena asuransi 4 juta untuk 10 bulan, maka per bulannya adalah 400.000. Caranya 4 juta dibagi 10. Itu adalah beban asuransi selama bulan Oktober yang telah kita nikmati. Maka kita mencatat di jurnal penyesuaian beban asuransi sebesar 400.000 di sisi debit. Di sisi lain, asuransi kita berkurang karena telah dirasakan manfaatnya selama 1 bulan. Maka kita catat asuransi dibayar di muka di sisi kredit sebesar 400.000. Oh, begitu ya, Kak. Kalau pada akhir bulan Oktober, perlengkapan kita yang tersisa senilai 2 juta, itu jurnalnya bagaimana, Kak? Karena setelah melakukan perhitungan, perlengkapan kita yang tersisa sebesar 2 juta, maka perlengkapan di neraca saldo harus disesuaikan sebesar 1.250.000 yang didapatkan dengan cara pengurangan 3.350.000 dikurangi dengan 2 juta. Itu akan menjadi beban kita. Maka kita mencatat beban perlengkapan di sisi debit sebesar 1.250.000. Di sisi lain, perlengkapan kita akan berkurang sebesar 1.250.000 di sisi kredit. Bagaimana penyesuaian dengan mesin, Kak? Jika mesin dibeli pada tanggal 1 Oktober 2019 dan diperkirakan berumur 4 tahun. Karena mesin dibeli seharga 60 juta dan digunakan untuk 4 tahun, maka perhitungannya 60 juta dibagi 4 tahun, maka dapat per tahun 15 juta. Untuk menghitung per bulan, maka 15 juta dibagi 12 bulan. Jadi, 1.250.000 per bulannya. Itu akan menjadi beban kita selama bulan Oktober. Maka kita mencatat di jurnal penyesuaian beban depresiasi mesin sebesar 1.250.000 di sisi debit. Itulah yang menjadi beban kita selama bulan Oktober. Dan untuk akun yang dikredit yaitu akumulasi depresiasi sebesar 1.250.000. Berarti ada perhitungannya ya, Kak? Gimana dengan pendapatan diterima di muka sebesar 3 juta yang diterima bulan Oktober untuk jangka waktu 3 bulan? Karena pendapatan itu kita terima duluan, sedangkan jasa kita belum berikan, maka kita belum mengakuinya sebagai pendapatan. Namun kita akui sebagai utang kita. Setelah berjalan 1 bulan, maka baru kita bisa mengakuinya sebagai pendapatan. Karena 3 juta untuk 3 bulan, maka per bulannya dapat 1 juta. Jadi di bulan Oktober, pendapatan kita bertambah sebesar 1 juta di sisi kredit. Dan utang kita berkurang dalam bentuk akun pendapatan diterima di muka di sisi debit sebesar 1 juta rupiah. Bagaimana dengan beban yang masih harus dibayar, Kak?
Misalnya, gajian tanggal 31 Oktober, sementara bank saat itu tutup, dan gajian baru akan dibayar 2 November. Tetapi, perusahaan harus tetap membebankan gaji tersebut ke bulan Oktober, Kak. Gajinya sebesar 2 juta. Karena beban harus dicatat sesuai dengan kapan terjadinya, maka beban gaji tetap akan dicatat walaupun gaji belum dibayar. Beban gaji dicatat di sisi debit sebesar 2 juta rupiah. Di sisi lain, karena gaji belum kita bayar, artinya kas kita belum berkurang, tetapi utang kita akan bertambah di sisi kredit sebesar 2 juta. Adapun akun yang dipakai yaitu utang gaji. Wah, terima kasih banyak Kak penjelasannya. Saya jadi paham nih membuat jurnal penyesuaian. Sama-sama Kak Yuli. Semoga teman-teman juga pada paham ya Kak. Sekian video dari kakak membuat jurnal penyesuaian. Sampai jumpa